بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama mari kita membaca salawat terlebih dahulu seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Berapa waktu yang lalu kita berhenti pada ayat ke-74 berkaitan ketika Allah menceritakan kepada kita bagaimana bekunya hati Bani Israel, sehingga Allah perumpamakan kebekuhan, kekerasan hati mereka bagaikan batu, bahkan lebih. Karena batu masih bisa memancarkan mata air, sementara Bani Israel berkali-kali ditegur, dinasehati dan diberi keterangan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, tetap mereka tidak pernah menerima, bahkan membalas kebaikan dan nikmat Allah dengan kekufuran. Setelah banyak cerita mengenai Bani Israel, kebodohan mereka, perilaku keji mereka, tipu daya mereka terhadap para nabi-nabi mereka, setelah itu semua Allah menyebutkan dalam 75 sampai 79 yang akan kita kaji malam ini. Allah sebutkan berkaitan untuk Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
agar beliau tidak lagi mengharapkan keimanan mereka, agar beliau tidak lagi mengharapkan Bani Israel akan mengikuti apa yang beliau bawa. Karena itu ayat ini berbunyi, afatatma'una an yu'minu lakum. Khitab ayat ini, apakah kalian masih menginginkan, at-tama' mengharapkan, tapi pengharapan yang penuh dengan seperti rakus orang sebutkan. Khitab untuk Rasulullah dan sallallahu alaihi wa alihi dan kaum mukminin bersama beliau, para sahabat beliau yang hidup saat itu bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi. Setelah sekian hal, bermacam-macam perbuatan keji Bani Israel, afatatma'un, masihkah kalian rakus mengharapkan keimanan? Afatatma'una an yu'minu lakum, masih mengharapkan keimanan mereka ini. Waqad kana fariqum minhum, sementara fariq jama'atan minhum, sekelompok dari mereka, artinya nenek moyang mereka yang hidup saat di zaman Rasulullah, nenek moyang para ahlul kitab yang dulu hidup di zaman Nabi Allah Musa, yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan ketentuan-ketentuan Allah, ayat-ayat Allah. Dari 70 orang yang diajak oleh Nabi Allah Musa dan pernah kita kaji, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah melalui Nabi Allah Musa. Setelah mereka mendengarkan, tetap mereka yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu, mereka robah ketentuan-ketentuan Allah setelah mereka fahami. Bukan tidak faham, dengan sengaja setelah faham mereka merubah ketentuan-ketentuan Allah, ayat-ayat Allah. Dalam satu riwayat disebutkan dalam banyak buku-buku kaum mufassirin bahwa mereka 70 orang yang ikut bersama Nabi Musa, yang baru Nabi Allah Musa menerima Taurat, kemudian Nabi Musa menyampaikan isi Taurat atas perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, nasihat-nasihat Allah dalam Taurat itu. Ketika mereka kembali ketemu Bani Israel, mereka sudah mulai merubah. Belum waktu yang lama. Mereka sampaikan ini, kemudian mereka berkata, kami pun mendengar bahwa Musa diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, hendaklah kalian mengamalkan semua perintah-perintahku dan larangan-laranganku kalau kalian mampu melaksanakannya. Kalau tidak mampu, tidak perlu kalian laksanakan. Sudah mereka tambahi, yuharrifun, afatatma'un. Kenapa pakai bahasa tamak? Sementara tamak itu adalah apa yang terlintas di hati untuk memperoleh kebaikan dan manfaat, dan kemudian terfokus ke sana, tercurah pemikiran kita untuk memperoleh sesuatu itu. Itu disebut tamak dalam bahasa Arab. Dan setiap orang, setiap nabi yang membawa misi atau risalah, pasti nabi itu menginginkan dengan sangat agar manusia mengikuti apa yang beliau bawa. Seluruh para anbiya, mereka selalu berharap dengan susah payah. Tujuannya supaya orang ini menerima misi yang sedang mereka bawa, misi yang mereka tawarkan, yang mereka peroleh dari Allah. Kita melihat Nabi Allah Nuh 950 tahun dakwah, siang malam, dengan sembunyi, dengan terang-terangan, dengan semua cara. Dan kaumnya menghadapi beliau dengan semua cara yang keji, tetap beliau berdakwah. Apabila kita membicarakan seluruh anbiya Allah begitu, perasaan mereka usaha supaya orang menerima apa yang mereka bawa. Kalau ini dimiliki oleh para anbiya, maka yang terdepan Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dengan rahmat yang beliau miliki, beliau menginginkan semua orang menerima dakwah beliau. Beliau menginginkan semua orang selamat dari api neraka. Beliau berharap dengan susah payah, tanpa mengenal waktu dan letih dan semuanya, beliau korbankan semuanya. Sehingga banyak ayat-ayat yang akan saya baca nanti menunjukkan bagaimana Allah berkhitab untuk Rasulullah. Jangan terlalu ya Rasulullah, kamu akan membinasakan dirimu kalau kamu pikirkan mereka ini. Tapi begitu Rasulullah, Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wa alihi.
Bukankah dalam akhir surat At-Taubah ketika Allah memberikan sifat-sifat Rasulullah, di situ disebutkan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat rakus, haris, mengharapkan sekali kebaikan kalian, bil mu'minina raufur rahim. Bahkan dalam surat Syura Allah pernah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, sampai-sampai kamu ingin membinasakan dirimu ya Rasulullah karena kamu melihat mereka enggak menerima apa yang kamu bawa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Muhammad, kami enggak turunkan Quran kepadamu agar kamu capek, letih, sampai ingin membinasakan dirimu karena memikirkan umat. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surat Yusuf 103 Allah menyebutkan, wa ma aktsaran nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia, walaupun kamu ini menginginkan dengan tamak rakus supaya mereka mukmin, tetap mereka enggak bermukmin. Tapi kalimatnya untuk Rasulullah haris, harasta. Atau ayat lagi surat An-Nahl 37 Allah berfirman, wa in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yadhil. Kalau kamu masih menginginkan dengan mengharap sangat keimanan mereka, tetapi Allah sebenarnya tidak pernah akan memberi petunjuk orang-orang yang sesat. Bahkan dalam surat Fatir ayat 8 seperti surah tadi Allah menyebutkan, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan kamu biarkan dirimu penuh dengan kesedihan, kesusahan karena keinginanmu agar mereka menerima dakwamu sallallahu alaihi wasallam. Afatatma'un, kamu mengharapkan keimanan mereka. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sementara nenek moyang, sekelompok dari nenek moyang mereka mendengarkan kata-kata Allah, ayat-ayat Allah, ketentuan Allah, kemudian thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Tahrif. Dalam bahasa tahrif itu adalah taghyir, merubah. At-tahrifil kalam taghyirul kalima an ma'naha. Merubah kalimat dari makna aslinya disebut tahrif. Ahlul kitab selalu mereka merubah isi. Perubahan ini datang karena mereka ingin membawa agama ini yang mengiyakan hawa nafsu mereka. Sehingga semua yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, gak sesuai dengan maslahat pribadi mereka, keuntungan pribadi mereka, mereka akan robah sekehendak mereka. Perubahan bisa kalimatnya dirubah langsung. Seperti yang pernah kita baca, mereka disebutkan untuk berkata hittah, wa qulu hittah, mereka robah hintah. Atau perubahannya bukan pada kalimatnya, tapi pada penterjemahan dan penafsirannya. Kalimatnya sama. Ahlul kitab yuharrifuna at-Taurah, al-Yahud khasa. Yahud mereka merubah isi Taurat dengan bermacam-macam. Khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka putar balikkan. Yuharrifunal kalima an mawadhi. Karena kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ada kalimat istakbar. Apakah setiap datang rasul yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian sebagian rasul itu kalian bohongi dan sebagian mereka kalian bunuh. Urusannya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Orang menolak kebenaran, merubah arti kebenaran, itu biasanya ada dua hal. Pertama, takut manusia. Kedua, karena mengharapkan kepentingan pribadi di balik perubahan itu. Enggak lebih dari dua hal itu.
Karena itu Allah mensifati Bani Israel merubah ketentuan Allah bukan karena mereka tidak faham, mim ba'di ma aqalu, setelah mereka fahami semua isinya. Banyak orang yang merubah ketentuan Allah adalah karena takut manusia, atau karena kemudian dia menyembunyikan kebenaran karena takut manusia, atau mengejar kepentingan pribadi, golongan dan semuanya. Wa na'udzubillah. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan di sana bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, kitab-kitab terdahulu itu adalah dalam kitab-kitab itu penuh dengan cahaya, penuh ketentuan-ketentuan Allah dengan ilmu dan semuanya. Kemudian Allah titipkan Taurat itu kepada ulama-ulama Bani Israel setelah kenabian Nabi mereka agar dijaga. Allah berfirman, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat, dalam Taurat penuh petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfilu min kitabillah. Yang dengan Taurat itu mereka para anbiya melaksanakan isinya yang datang setelah Musa. Dan orang-orang yang rabbaniyun dari kaum Yahudi, yang ruhaniyun, mereka yang memegang teguh agama, wal ahbar dan ulama-ulama mereka, bimastuhfilu, karena Allah titipkan kitab ini kepada mereka. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itu menjadi saksi atas kitab Taurat agar jangan dirubah, tetapkan orisinil seperti diturunkan Allah kepada Nabi Allah Musa. Setelah itu Allah berfirman, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan takut manusia karena datangnya perubahan hukum ketentuan Allah, karena banyaknya, karena didorong oleh takut dengan manusia, takut dengan jabatannya, takut dengan kedudukannya, takut dengan sanjungannya, takut dengan ini. Fala takhshawun nas wakhshawni, jangan takut manusia kata Allah, wakhshawni, takutlah kepadaku, karena ketakutan terhadap manusia akan menjadikan memutar balikkan kebenaran. Wa na'udzubillah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Pertama, jangan takut manusia, takut padaku. Kedua, jangan jual belikan ketentuan-ketentuanku, ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ini yang saya katakan bahwa ada dua hal, takut manusia dengan semuanya, atau mengharapkan kepentingan pribadi, memutar balikkan hukum Allah cuman karena dua hal. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat 44 ini Allah menyebutkan bimastuhfizu. Allah tidak mengatakan kami menjaga Taurat ini, tapi Allah mengatakan kami turunkan dan kami titipkan agar mereka menjaga Taurat. Tapi Bani Israel tidak menjaga. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Karena itu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sana bimastuhfizu, Allah titipkan. Di sini kami yang menurunkan dan kami yang menjaga Al-Quran. Karena itu Al-Quran tidak pernah bisa dirubah. Allah yang menjaganya. Tapi At-Taurat dan Injil mengalami bermacam-macam perubahan. Tetapi apabila perubahan itu bukan sekedar pada kalimatnya, pada hurufnya, tapi perubahan juga pada artinya, pada makna dan takwilnya, maka Al-Quran pun kadang-kadang dirubah oleh orang-orang tertentu, tapi bukan hurufnya, bukan kalimatnya, mereka merubah arti dan maknanya, mereka selewengkan pada hal-hal yang lain. Karena itu kemudian Al-Quran Allah yang menjaga, tapi Allah memberikan pada Al-Quran pendamping setia Al-Quran yang disebut oleh Sayyidil Wujud Muhammad dalam hadis Tsaqalain yang amat populer sekali. Afatatma'una an yu'minu lakum
Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Urusan Bani Israel atau Yahud memutarbalikkan Taurat itu sudah selalu banyak sekali. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka didatangkan menghadap Rasulullah menyebutkan hal-hal yang tidak benar, Rasulullah kemudian mereka berkata, ini dari Taurat ya Muhammad. Rasulullah cuma mengatakan, qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Datangkan Taurat, baca hadapan saya kalau kalian benar dan jujur. Karena hobi mereka memang merubah. Akan saya bacakan 3 ayat saja dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Yahud, Al-Quran menceritakan asyiknya merubah hukum Allah. Dalam surat Nisa ayat 41 Allah berfirman, minalladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Tadi mereka orang-orang Yahud yang yuharrifun, merubah kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah dari tempat dan ke posisi yang telah ditentukan oleh Allah. Atau Al-Maidah 13, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah kalamullah, ayat-ayat Allah dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Atau Al-Maidah 41 juga Allah sebutkan yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka roba ayat-ayat Allah ini setelah Allah letakkan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka tahu, faham. Ini yang jadi, tapi contoh-contoh semacam ini, teguran-teguran Allah kepada Yahud bukan cuma cerita, juga terhadap umat Muhammad dan ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka tidak memutarbalikkan ketentuan-ketentuan Allah min ba'di ma aqalu, setelah faham ini yang benar. Yang lebih dahsyat lagi Allah akhiri wa hum ya'lamun, setelah mereka merubah ketentuan-ketentuan Allah dan ayat-ayat Allah, setelah mereka fahami dan mereka ya'lamun, mereka juga tahu kalau mereka sedang melakukan perbuatan yang bohong, perbuatan yang keliru, perbuatan yang keji, mereka sadari, bukan karena tidak tahu. Wahum ya'lamun. Ada orang melakukan kesalahan tapi ia anggap benar, maka dia menganggap ini benar, itu mungkin ma'fu, walaupun ia dituntut untuk mencari supaya tahu. Tapi ada yang keji, dia melakukan kesalahan dan dia tahu kalau ini salah, tapi sengaja ia lakukan. Ini yang disebut oleh Allah mim ba'di ma aqalu, setelah mereka faham, wahum ya'lamun, dan mereka tahu kalau mereka sedang melakukan kesalahan karena merubah ayat Allah dilarang. Mereka tahu tapi tetap mereka lakukan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Imam Baqir menyebutkan sebab nuzul ayat-ayat ini. Kata beliau meriwayatkan, di zaman Rasulullah ada orang-orang Yahudi yang tidak fanatik. Orang-orang Yahudi yang tidak fanatik dengan kepentingan-kepentingan pribadi mereka dan hal-hal semacam itu. Mereka kadang-kadang duduk dengan Rasulullah atau dengan para sahabat Rasulullah, kemudian mereka menceritakan, di Taurat kita pun ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Ketika mereka kembali ke pembesar mereka, mereka dilarang oleh pembesar-pembesarnya, oleh ulamanya. Kalian jangan ceritakan ini pada pengikut Muhammad. Nanti kalian akan dipermalukan, kita semua dipermalukan, akan dikalahkan. Liyuhajukum, akan menjadi hujjah alaina, bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar. Turun ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ada. Jadi yang pertama menciptakan masyarakat munafik itu Yahud. Kemudian timbul di tengah-tengah kaum muslimin ada kaum munafikin yang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum munafikin. Di Madinah itu penuh Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah.
banyak Yahudi di Madinah. Seperti yang pernah kita bicarakan, mereka sering mengatakan nanti akan datang Nabi terakhir bernama Muhammad. Karena itu orang-orang Ansar ketika mereka pergi ke Makkah, mereka pertama orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah. Karena mereka dengar, ini sifat-sifat ini yang pernah kami dengar waktu kami di Madinah, yang saat itu namanya masih Yathrib. Tapi kemudian ketika muncul Rasulullah, mereka putar balikkan apa yang mereka sebutkan sebelum ini. Tapi masih ada orang-orang yang masih lugu dan masih mengikuti fitrah benarnya. Mereka sering berkata kepada sahabat Rasulullah, ini sifat-sifat Nabi kalian yang ada. Kemudian karena itu akhirnya mereka harus membentuk mata-mata yang berpura-pura untuk ikut bersama Rasulullah. Kalau bertemu dengan para sahabat Rasulullah, mereka mengaku, kami seperti kalian. Kami telah menanti kedatangan Muhammad semenjak lama. Kami sudah melihat sifat-sifat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang mukminin, mereka berkata amanna. Tetapi wa idza khala ba'dhuhum li ba'dhin, kalau mereka sedang sesama mereka, enggak ada orang luar tersembunyi sama mereka, sama Yahudi, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Kenapa kalian tuhadditsunahum, mengajak bicara, menyampaikan kepada mereka apa yang ada dari sifat-sifat Muhammad dalam Taurat, dengan apa yang Allah telah buka kepada kami dalam buku-buku kami dalam Taurat sebelum datangnya Muhammad? Kenapa kalian bongkar semua ini? Nanti liyuhajjukum, kalian akan didebat dengan hal yang sama. Al-muhajah, al-munadharah, al-mujadalah hampir sama dalam bahasa. Artinya dua orang yang masing-masing ingin mengeluarkan dalil dan hujjahnya untuk mengalahkan yang lain. Kata mereka, jangan kalian sampaikan apa yang ada di Taurat berkaitan dengan sifat-sifat Muhammad, karena nanti mereka akan mendebat kami dengan dalil-dalil yang ada dalam Taurat kami kelak. Anehnya mereka sebutkan bima fatahallahu alaikum, yang Allah buka kepada kami. Seakan-akan mereka ini menerima, mengakui ini anugerah yang Allah berikan kepada kami sehingga kami kenal sifat-sifat Muhammad sebelum Muhammad dilahirkan, sebelum diutus. Tetapi kenapa justru mereka yang pertama kenal, justru mereka yang pertama menolak kedatangan Rasulullah? Semestinya kan kalau mereka ini yang pertama mendengarkan Rasulullah, semestinya mereka orang-orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa justru mereka orang-orang yang pertama menolak sallallahu alaihi wa alihi? Karena mereka sudah kenal. Jangan kalian sebutkan afala ta'qilun, tidak akan berakal. Ini sering saya sebutkan kalimat-kalimat kalau ta'qilun, tatafakkarun, kita sebutkan dalam Al-Quran. Setiap orang menyimpang dari hak, pasti orang itu sedang nggak menggunakan akalnya. Karena akal yang waras pasti akan membenarkan hak. Karena itu ketika Allah ingin menyebutkan siapa yang berpaling dari millah Ibrahim, dan millah Ibrahim adalah Islam yang dibawa oleh Ibrahim dari Allah, dan itu yang dibawa Rasulullah, Allah sebutkan wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang berpaling dari millah Ibrahim, mereka cuma orang yang bodoh dan membodohi dirinya. Karena itu setiap kita menemukan Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Karena kalau benar-benar menggunakan akal, tidak akan melakukan hal-hal yang licik dalam kebatilan, melawan kebenaran dan hak yang datang dari Allah. Afala ta'qilun. Seperti waktu kita baca, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Karena orang yang waras pasti akan berpegang teguh dengan hak. Orang yang berpaling dari hak, memilih kebatilan, berarti ia sedang mengikuti hawa nafsunya yang bertolak belakang dengan hak, yang selalu memikirkan kebenaran. Afala ta'qilun. Mereka melarang orang-orang menyebutkan kebaikan.
Dan itu sampai hari kiamat ada tipe-tipe manusia yang ingin membodohi masyarakat, yang ingin menyembunyikan sesuatu yang benar dan mengelabui orang-orang awam dengan tujuan supaya tidak digunakan dalil untuk mengalahkan apa yang kami sedang lakukan, karena ini akan membawa keuntungan kepada kami. Tetapi untuk mereka yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah, untuk mereka yang selalu menyembunyikan kebenaran, mereka yang mengikuti hawa nafsunya hingga mengikuti kebatilan dan menolak kebenaran, Allah sebutkan untuk mereka, awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah ini mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dinampakkan? Kenapa kucing-kucingan dengan Allah? Kenapa ingin sembunyi kalau ketemu pura-pura beriman, tapi kalau lagi membicara di antara mereka sendiri usaha untuk menyembunyikan kebenaran? Kenapa? Apakah ketika bertemu dengan kaum mukminin Allah enggak menyaksikan? Apakah ketika mereka sembunyi di antara mereka sendiri Allah enggak melihat? Sementara Allah menyebutkan awala ya'lamun, karena mereka tahu, mereka ahlul kitab, tahu sifat-sifat Allah. Bukankah mereka sudah tahu bahwa Allah maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan maha mengetahui apa yang mereka lakukan dengan terang-terangan? Maka bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Asirru qaulakum, kamu pelankan mohon kalian, rahasiakan. Aw ijharu bih, atau teriakkan dengan terang-terangan. Semua sama bagi Allah. Karena apa? Innahu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di hati, yang baru terlintas Allah tahu. Gak ada yang tersembunyi dari Allah sehingga kita bisa bermain nifaq di hadapan Allah, kita berpura-pura di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu Allah menyebutkan setelah mereka, kalau bertemu dengan kaum mukminin, kami kan beriman. Walaupun iman ini bukan di lisan, iman itu di sini sebenarnya. Kalau di antara mereka sendiri saling menyalahkan, kenapa kalian bongkar rahasia ini? Kenapa kalian sebutkan kebenaran ini? Rahasiakan. Allah menyebutkan, bukankah Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan rahasiakan dan apa yang mereka lakukan terang-terangan? Tapi ayatnya kan yusirrun wa ma yu'linun. Yusir itu yang dirahasiakan, yu'lin itu yang diiklankan, diterang-terangkan. Kalau nisbahnya untuk kita mungkin terbalik ayat ini. Sebenarnya apa yang Allah maha mengetahui yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Tapi ayat ini Allah robah dibalik, Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Karena hakikatnya kita ini gaib di hadapan Allah, walaupun Allah enggak pernah gaib di hadapan kita. Karena itu Allah membicarakan yang gaib dulu sesuai dengan Allah, kemudian membicarakan yang nampak, yu'linun, yang sesuai dengan kita. Kedua, supaya kita enggak menganggap bahwa yang nampak pasti, yang tersembunyi bagaimana? Allah malah dahulukan yang tersembunyi, Allah maha mengetahui, dan yang terang-terangan. Bahkan di ayat lain, ya'lamus sirra wa akhfa, maha mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Sudah tidak ada lagi yang tertutup. Itu yang disebut wala ya'zubu an rabbika mithqalu dzarrah. Tidak ada yang lewat dari ilmu Allah, sekecil apapun sampai sebesar apapun. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Terus wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani. Allah sebutkan sebagian dari ahlul kitab Yahudi, sebagian. Ini adilnya Al-Quran.
Karena bukan semua juga, ada di antara mereka yang langsung dari hati mereka menanti kedatangan Rasulullah dan kemudian beriman dengan Rasulullah. Sehingga kalau Al-Quran mengglobalkan semua mereka, mungkin akan ada yang datang menyebutkan kami tidak ikut semacam ini. Tapi Al-Quran karena dari Allah, Allah Maha mengetahui, Allah sudah atur sebagian dari mereka ummiyun. Ummi itu kalau letter lucknya buta huruf. Di antara mereka banyak yang bodoh. Dan yang bodoh yang dimakan oleh ulama-ulama mereka, dikibuli terus. Minhum ummi. Ummi itu dalam segi bahasa Arab diambil dari kalimat, ada bermacam-macam, tapi yang amat populer disebut orang yang tidak tahu sesuatu atau buta huruf, disebut ummi, dinisbatkan kepada ibunya seakan-akan huwa kama waladathu ummuh, dia hidup walaupun besar seperti yang baru dilahirkan ibunya, nggak tahu apa-apa, maka disebut ummi. Walaupun ada yang mengatakan ummah itu juga artinya khilqah, ciptaan. Artinya dia masih tetap seperti diciptakan Allah pertama diciptakan, enggak mengetahui sesuatu. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab, enggak memahami isi Taurat. Al-kitab di sini at-Taurat. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani. Amani, angan-angan. Bahasa Al-Quran menyebutkan bahasa amani, umniyah ini memiliki bermacam-macam arti. Tapi yang paling populer umniyah itu diartikan angan-angan, atau juga amani juga diartikan umniyah juga artinya qira'ah, membaca. Al-umniyah pertama artinya at-tilawah, membaca. Ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Kalau diartikan amani, membaca, mereka enggak memahami isi Taurat, cuman bisa baca saja, enggak mengenal arti dalamnya, rahasia yang terkandung dalam Taurat. Atau al-murad bil amani juga diartikan amani adalah ahadits al-mukhtalaqah, ungkapan-ungkapan yang cuman karangan saja, khayalan. Jadi membaca, mereka ummi, enggak tahu isi kitab, cuman ungkapan-ungkapan, pengertian-pengertian yang palsu, yang tidak benar. Atau amani diartikan mereka menisbatkan sesuatu dalam Taurat yang tidak diinginkan oleh Allah dan yang bukan dimaksud oleh Allah dalam Taurat. Semua arti ini bisa masuk. Karena apa? Karena orang ummi, buta huruf atau orang bodoh itu kan cuma mengikuti apa kata ulamanya. Jadi yang diterima sementara ulamanya tadi itu. Kalau di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Artinya yang disampaikan kepada awam ini adalah hal-hal yang tidak benar. Dan itu amani, yang bohong, yang dianggap oleh ummiyun, itu yang benar. Cuman itu pengetahuan mereka. Sementara arti rahasia At-Taurat sebenarnya dimiliki oleh ulama mereka dan selalu dirahasiakan arti sebenarnya. Seperti mereka memalsukan nama Rasulullah dengan nama-nama yang lain. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Sehingga amani, ungkapan-ungkapan palsu, hal-hal yang tidak diinginkan dan enggak dimaksud oleh Allah, dinisbatkan dari Allah, akhirnya menjadi populer karena sedang dipasarkan oleh ulama mereka. Antara lain. Karena itu Al-Quran ada beberapa ayat juga Allah, dan pernah saya bahas ayat itu. Ketika Allah menyebutkan bahwa banyak orang-orang ahlul kitab ini cuman angen-angen saja. Satu contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan angen-angen mereka, yaitu An-Nisa 123. Laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab. Ini urusan masuk surga, akan beramal, akan dapatkan pahala berlipat ganda. Ini bukan cuma dengan angan-angan kalian yang kalian karang atau angan-angan ahlul kitab. Karena ahlul kitab memang banyak amani yang dipopulerkan oleh para ulamanya, kemudian diyakini oleh awam dan ummiyinya, itu dianggap benar. Laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab. Atau
Allah berfirman lagi, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum. Mereka orang-orang Yahud dan Nasara teriak, tidak akan masuk surga kecuali kami Yahudi atau Nasara Kristen. Kata Allah, tilka amaniyuhum, ini angan-angan mereka, karangan-karangan mereka. Atau seperti mereka sebutkan dalam ayat lain, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 24, mereka menganggap begini, walan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari tertentu yang bisa dihitung dengan bilangan. Mereka sebutkan beberapa hari ketika mereka menyembah Ijil, anak sapi itu saja mereka akan disentuh api neraka, sisanya tidak. Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Kami enggak bakal disentuh api neraka kecuali hari-hari tertentu bisa dihitung dengan bilangan jari ketika kami menyembah pedet atau anak sapi. Atau kita menemukan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 18, termasuk amani, khayalan mereka, karangan-karangan mereka yang mereka nisbatkan kemudian dalam Taurat ketika mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Tapi terusan ayat itu, katakan ya Muhammad yang mengaku kami anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Allah siksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalau kekasih Allah, anak Tuhan enggak dapat siksa. Tapi qul falima yu'adzibukum wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amani, termasuk amani, karangan mereka, khayalan mereka, hal-hal yang nisbatkan yang bukan dari Allah. Mereka menganggap enggak masuk surga kecuali mereka. Mereka menganggap kami enggak bakal disentuh api neraka kecuali beberapa hari tertentu. Mereka menganggap kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Kehidupan mereka ini cuma sangka menyangka aja, nggak ada kenyataan yang hak. Hidup dalam prasangka, bukan hidup dalam keyakinan. Orang yang hidup dalam mengada-ada saja, menyangka, itu artinya mereka sedang hidup dalam fata morgana, menganggap sesuatu itu ada padahal tidak ada. Inhum illa yadhunnun. Karena tidak ada ketentuan orang-orang tertentu yang masuk surga, orang-orang tertentu yang enggak disentuh api neraka, orang-orang tertentu jadi kekasih dan anak Tuhan. Semua keindahan dan kemuliaan itu diperoleh manusia ketika ia mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dengan teriakan. Dan ketika pemberian dari Allah. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Orang yang ummi itu yang enggak memahami isi Alkitab. Orang yang enggak memahami isi kitab Allah, dia akan diputarbalikkan oleh orang-orang yang ingin memperoleh manfaat dalam memutarbalikkan kebenaran. Wa na'udzubillah. Karena itu sebenarnya kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan sebelumnya dan Al-Quran untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah Allah mengharapkan supaya umat ini tidak ummi terhadap kitab Allah. Tapi bagaimana caranya umat ini mengkaji kitab Allah, memahami kitab Allah, memahami agama Allah. Allah enggak mengizinkan hambanya, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa alihi jadi buta huruf dan menikmati kebodohan itu. Karena itu justru Al-Quran ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, baca, jangan jadi buta huruf. Jangan jadi orang yang akan diombang-ambingkan oleh manusia-manusia tertentu yang akan mengambil manfaat dari kebodohan kita. Jangan. Iqra.
Iqra itu ayat pertama dan itu gerbang untuk kita masuk membaca kalamullah, kitabullah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di sini seakan-akan Allah membagi Bani Israel ini ada kalangan awam, yaitu ummiyun. Tetapi ayat berikutnya fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalimat wail itu artinya celaka, hancur, rusak, binasa. Dan disebutkan juga bahwa wail itu adalah salah satu lembah di dalam jurang api neraka yang apabila orang dilemparkan masuknya sampai 40 tahun baru masuk dalamnya. Kemudian kalimat wail dalam bahasa Arab seperti wayah bil ha diartikan adalah celaka, hancur, binasa. Dalam satu ayat ini Allah mengulangi 3 kalimat wail, wail, wail. Untuk siapa? Kalau tadi ada ummiyin, orang-orang yang bodoh, nggak memahami Alkitab. Tapi ini untuk ulama yang memutarbalikkan ketentuan-ketentuan Allah. Fawailun, celaka, binasa, dan wail tempat mereka. Bagi siapa? Lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, yang mengarang-ngarang kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Ini ketentuan dari Allah. Dia yang ngarang, tapi ia nisbatkan kepada Allah. Ini min indillah. Kemudian wa liyashtaru bihi thamanan qalila. Kenapa mereka melakukan ini? Untuk menjual belikan ayat Allah dengan harga yang murah. Thamanan qalil. Semua Al-Quran kalau membicarakan orang-orang yang menjual dan memutarbalikkan ayat-ayat Allah, memutarbalikkan hukum Allah, memutarbalikkan ketentuan Allah, selalu sebutkan dengan thamanan qalila, harga yang murah. Berapa murah ini? 1 miliar? Triliun? Sebenarnya murah itu dunia seisinya. Kalau diberikan kepada kita untuk kita roba yang halal jadi haram, maka dunia seisinya itu thamanan qalila dibanding siksaan Allah. Karena itu Allah berfirman dalam ayat lain surat An-Nahl bagi mereka yang asyiknya memberikan fatwa sekehendak hawa nafsu. Hobinya merubah ketentuan Allah yang halal jadikan haram karena sesuatu. Yang halal jadi haram dan sebaliknya. Sementara halal dan haram bukan hak manusia, hanya hak Allah. Rasulullah menghalalkan dan mengharamkan atas perintah Allah. Tidak lebih dari itu. Wa ma 'alar rasuli illa al-balagh. Karena itu Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhib." Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Jangan kamu biarkan lisanmu untuk enak berkata, ini halal, ini haram. Untuk bohong dan membohongi hukum Allah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bohong dan membohongi hukum Allah, mereka tidak pernah akan memperoleh kebahagiaan. Enggak pernah la yuflihun, enggak pernah bahagia dunia dan akhiratnya. Allah akhiri apa ayat ini? Mata'un qalil. Yang mereka kejar cuman kenikmatan yang sedikit, tapi di baliknya walahum adzabun alim, siksaan yang pedih. Karena itu selalu Allah menggunakan thamanan qalila, karena dunia seisinya menurut Al-Quran mata'un qalil, maka merubah hukum Allah satu yang halal dijadikan haram saja, itu kalau kita diberi dunia seisinya masih murah dibandingkan siksaan Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.
Allah ancam orang-orang semacam ini. Kemudian fawailun lahum mimma katabat aydihim, sekali lagi celaka bagi mereka dengan apa yang mereka tulis kemudian mereka nisbatkan dari Allah. Ini hukum Allah. Fawailun lahum mimma yaksibun, celaka ketika menulis dan memperjualbelikan. Celaka kita menisbatkan dari Allah, dan celaka mimma yaksibun, celaka semua dari hasil yang mereka peroleh karena memutarbalikkan hukum Allah. Semuanya dalam wailun, wailun, wailun. Karena kenapa Allah urangi? Ayat yang sama dalam surat Al-Baqarah, ayat yang sama, yaitu ayat 174. Allah gambarkan kepada kita dahsyatnya orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah. Ayat ini Allah berfirman begini: Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sesungguhnya mereka orang-orang yang merahasiakan yang Allah turunkan pada mereka. Banyak orang merahasiakan kebenaran. Urusannya takut manusia atau mengharapkan kepentingan pribadi. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan kemudian menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa untuk mereka? Dengarkan Allah berfirman, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Sebenarnya yang mereka makan dari hasil menjual beli ayat Allah ini, sebenarnya yang mereka makan adalah api dalam perut mereka. Ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Apapun yang mereka makan, sebenarnya mereka sedang makan api. Seperti kalau anak yatim memakan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sudah makan api di dunia ini, kelak di akhirat baru akan masuk neraka. Kedua, inna ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Kedua, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Allah enggak ajak bicara mereka di hari kiamat. Tidak disucikan. Apa artinya enggak diajak bicara oleh Allah? Dianggap orang afkir, enggak mendapat sama sekali, memperoleh air rahmat Allah sama sekali enggak. La yukallimuhumullah. Diajak bicara pun tidak. Kalau di dunia orang yang masih memutarbalikkan hukum Allah, ketentuan Allah, disanjung manusia, ditepuk tangani manusia, diangkat tinggi derajatnya di sisi manusia, kelak di hari kiamat la yukallimuhumullah, manusia afkir. Tidak diajak bicara dan tidak layak untuk memperoleh khitab dari Allah. Ada kelak di hari kiamat manusia-manusia yang tidak layak untuk memperoleh khitab dari Allah. Kalau kita baca berkaitan orang jahiliyah membunuh, mengubur anak perempuan mereka hidup-hidupan, itu kalau kita baca Al-Quran, kita menemukan amat sangat heran sekali. Karena kelak Al-Quran menyebutkan yang ditanya yang ditanam, bukan yang menanam. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan bayi ini ditanya dosa apa anak ini, dibunuh. Kenapa Allah enggak menanya yang menanam hidup? Karena tidak layak mendapat khitab dari Allah, karena kejamnya yang ia lakukan. Semacam itu yang memutarbalikkan ayat Allah dan menjual hukum Allah dengan murah. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Enggak diajak bicara. Wala yuzakkihim. Enggak akan disucikan, enggak dibersihkan. Dibiarkan semacam itu. Kemudian walahum azabun alim. Bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi ya'kuluna fi butunihim nara. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Wala yuzakkihim. Dan walahum azabun alim. 4 masalah. Kalau dalam Baqarah yang sedang kita baca 79 ini ada 3 wailun. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Yang mereka tulis dengan tangan mereka. Tangan ini bisa langsung dia yang menulis, bisa dia merintahkan orang untuk menulis.
Kenapa orang yang memutarbalikkan hukum Allah begini besar dosanya? Karena sebenarnya dia sedang tidak menyesatkan dirinya sendiri. Dia tidak sedang melakukan perbuatan dosa untuk dirinya sendiri. Tapi sebenarnya ia sedang sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini bahayanya. Ada orang berbuat dosa antara dia sama Allah. Tapi para ulama yang memutarbalikkan hukum Allah, karena itu taubat orang yang melakukan perbuatan dosa itu cukup dia minta taubat sama Allah. Tapi bagi orang yang mengeluarkan hukum-hukum Allah dengan memutarbalikkan palsu, hukum-hukum palsu, sementara ia yakin kalau mau taubat gak cukup di hadapan Allah, karena Al-Quran menyebutkan harus ia sampaikan kekeliruan ia dalam fatwanya di hadapan manusia supaya mereka juga mencabut kekeliruannya itu. Harus ada tabyin, yubayyin, menyampaikan kepada manusia bahwa ini keliru. Dan bukan semua orang bisa melakukan hal semacam itu. Karena biasanya gengsi dan hal-hal semacam itu menjadikan orang lebih menganggap dunianya lebih mahal daripada akhiratnya. Wa na'udzubillah. Dari ayat ini Allah sebutkan bahwa dari kelompok Yahudi ada yang ummiyin, ada yang para ulamanya. Para ulamanya yang suka memutarbalikkan hukum Allah. Sementara para ummiyin dari kurban, dari tingkah laku yang dilakukan oleh para ulama, yang mereka melakukan hal-hal semacam ini, menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan ketentuan Allah karena takut manusia atau karena mengharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan hal-hal semacam itu. Ini kajian kita malam ini dalam surat Al-Baqarah 75 sampai 79. Minggu berikutnya akan kita teruskan dan masih bersama Yahudi berkaitan dengan ayat ke-80 ketika mereka menganggap salah satu angan-angan dan impian mereka bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali hari-hari tertentu saja. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.